Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian kami mengenai penerapan gratitude letter untuk meningkatkan happiness pada mahasiswa. Jadi, kelompok ini beranggota Ahda Sabila, Alyasti Kamaliah, Lutfi Yahya, Sania Anindya Indriani, Celia Dewi Masito, Zelfa Alifah Putri Priyantono. Kami dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia. Dengan isu utama rendahnya tingkat happiness dan perlunya intervensi psikologi sederhana berbasis rasa syukur. Baik, pada latar belakang, kami itu melihat mahasiswa itu menghadapi tantangan transisi ke dewasa, seperti tanggung jawab akademik dan adaptasi sosial yang dapat memengaruhi kebahagiaan mereka. Kebahagiaan itu mencakup kesejahteraan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Nah, salah satu faktor yang dapat meningkatkan kebahagiaan itu adalah kebersyukuran, yang memperkuat perasaan positif seperti kepuasan dan harapan. Penelitian oleh Prabowo dan Laksmiwati itu menunjukkan bahwa rasa syukur berhubungan positif dengan kebahagiaan, mendorong individu untuk lebih menghargai kehidupan dan menciptakan energi positif. Kemudian, untuk research gap-nya itu pada penelitian ini terletak pada terbatasnya kajian intervensi Gated Letter sebagai perlakuan langsung eksperimental untuk meningkatkan happiness pada mahasiswa, karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak bersifat korelasional, yaitu menghubungkan rasa syukur dan kebahagiaan, atau diterapkan pada populasi non-mahasiswa. Sehingga pada efektivitas gratitude letter sebagai intervensi sederhana dan aplikatif pada mahasiswa, itu masih perlu dibuktikan secara empiris. Research gap pada Kemudian selanjutnya, itu pada tujuan penelitian. Yang pertama, itu untuk mengetahui apakah penerapan gratitude letter pada siswa itu dapat meningkat. Lalu yang kedua itu untuk mengukur perubahan tingkat happiness sebelum dan sesudah intervensi gratitude letter. Baik, dalam penelitian ini ada dua teori yang mendukung, yaitu gratitude dan happiness. Jadi, gratitude dipahami sebagai perasaan dan kecenderungan individu dalam mengapresiasi nikmat serta kebaikan yang diterima. Adapun faktor menurut Hambali, yaitu penerimaan diri, rasa apresiasi, niat yang baik pada seseorang, bertindak positif, muncul keinginan spiritual, ketenangan jiwa, berpikir positif, dan sikap optimis. Adapun teori happiness dipahami sebagai kondisi kesejahteraan psikologis yang mencakup aspek afektif, kognitif, sikap, dan makna hidup. Faktor internal menurut Lewy adalah puas terhadap masa lalu, optimis untuk masa depan, dan kebahagiaan masa sekarang. Faktor eksternal menurut Pandey ada hubungan sosial yang baik, stabilitas ekonomi, dan faktor budaya individualistik serta kolektivistik. Oke, untuk metode penelitiannya itu sendiri, kami menggunakan one group pretest post-test atau satu kelompok diukur sebelum dan sesudah intervensi tanpa adanya kelompok kontrol. Partisipan kami dipilih dengan convenience sampling melibatkan 10 mahasiswa. Untuk instrumennya sendiri, kami menggunakan skala kebahagiaan yang dikembangkan oleh Sabila dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan jumlah 14 item valid dan reliabilitas 0,84. Untuk intervensinya sendiri, para partisipan disuruh untuk menulis gratitude letter selama 7 malam berturut-turut dengan template yang terstruktur. Di dalam template itu sudah tersedia untuk menulis terima kasih pada individu atau hal-hal yang dapat disyukuri. Dilaksanakannya via Zoom yang dipantau oleh kami sebagai peneliti, sebagai manipulation check, dan didokumentasikan serta diupload di Google Drive. Untuk analisisnya kami menggunakan paired sample t-test, perubahan pre-test dan post-test, dan independent t-test sesuai prosedur analisis. Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian di mana untuk data partisipan, kita melibatkan 10 mahasiswa yang terdiri dari 1 laki-laki dan 9 perempuan yang mengikuti kegiatan menulis gratitude letter selama 7 hari. Hasil manipulation check menunjukkan bahwa 100% partisipan menjalankan intervensi dan merasakan kebahagiaan. Lalu yang kedua, hasil uji statistik pair sample t-test menggunakan Wilcoxon menunjukkan nilai P 0,017 yang berarti terdapat perbedaan signifikan tingkat happiness sebelum dan sesudah pemberian gratitude letter. Lalu yang ketiga, nilai effect size
didapatkan R sama dengan 0,68 yang menunjukkan efek yang besar, sehingga pengaruh gratitude letter tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga kuat secara praktis. Lalu yang keempat, untuk deskripsi, skor happiness mengalami peningkatan dengan Mean meningkat dari 40,4 menjadi 44,3 dan median dari 39,5 menjadi 43,0. Lalu yang terakhir, temuan ini juga diperkuat oleh grafik yang menunjukkan mean dan median post-test lebih tinggi dibandingkan pretest, serta rentang 95% confidence interval yang konsisten lebih tinggi setelah intervensi. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratitude letter efektif dalam meningkatkan happiness pada mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Penelitian kami menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara gratitude dan happiness, sehingga hipotesis pada penelitian kami dapat diterima. Selanjutnya, seluruh partisipan menulis gratitude letter selama 7 hari dan merasakan peningkatan kebahagiaan yang mengindikasikan efektivitas intervensi. Kemudian, temuan penelitian kami sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa gratitude letter mampu meningkatkan kebahagiaan. Rasa syukur membantu individu mengalihkan fokus ke pengalaman positif, mengelola emosi negatif, dan memunculkan afek positif. Keterbatasan pada penelitian kami ialah yang pertama, desain one group test process, yang mana validitas internal yang rendah karena tidak adanya kelompok kontrol, kemudian jumlah partisipan terbatas kurang dari 30, hanya 10 partisipan, dan didominasi oleh partisipan perempuan, yang mana hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, Baik, implikasi dari hasil penelitian kami yaitu untuk individu dapat meningkatkan rasa syukur, emosi yang positif, dan kebahagiaan yang ada dalam dirinya. Untuk lingkungan sekitarnya dapat memperbaiki kualitas hubungan antar sesama individu dan interaksi sosial dengan individu lain di sekitarnya. Untuk komunitasnya dapat mendukung terciptanya iklim yang lebih positif, saling menghargai, lebih hangat, dan lebih nyaman lagi. Dari yang sudah dipaparkan tadi, bisa kami tarik kesimpulannya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gratitude letter berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kebahagiaan pada mahasiswa. Terdapat perbedaan tingkat kebahagiaan sebelum dan sesudah intervensi, sehingga hipotesis kami diterima dan intervensi dinilai efektif, ditandai dengan meningkatnya kesadaran terhadap hal positif, rasa syukur, serta berkurangnya perasaan negatif. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan kelompok kontrol dan perbesar sampel agar hasil lebih kuat dan representatif. Bagi praktisi dan institusi bisa menjadikan gratitude letter ini sebagai bagian dari program kesejahteraan mahasiswa untuk mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.